Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lana at-ta'min wa ta'allum wa ifat wa istifat wa tadhakkur wa tadhkir wa ittifaq wa dalal ta'awud wa khair. Allah amin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang ada di depan saya ini mudah-mudahan nantinya menjadi calon orang-orang yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Apapun nanti profesinya, apakah sebagai pemimpin, presiden, menteri, gubernur, camat, kita kan nggak tahu ya, di masa akan datang itu jangan-jangan presiden pada tahun sekian nanti yang ada di depan kita ini belum tentu tahu. Karena itu jangan menentukan nasib dari sekarang, kata pepatah. Karena dahulu para rasul itu sebelum diangkat menjadi rasul, mereka adalah para pengembala kambing. Termasuk Nabi Muhammad pernah mengembala kambing. Di luar dugaan mereka kemudian di masa depan tadi sudah enak, di masa depan malah menjadi panutan umat. Gak usah menentukan nasib kita dari sekarang. Itu bukan wilayah kita. Wilayah manusia hanya ikhtiar, usaha, berdoa. Yang menentukan suatu saat itu Allah, bukan kita. Realitas dan kenyataan telah berbicara pada kita. Ini orang yang berjuang kuliah sampai S3, cita-citanya ingin begini-begini, jebule ada yang jadi petani, ada yang jadi ini, nggak bisa. Jadi, maka lakukan apa yang perlu kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi kewajiban kita itu adalah bagian kita. Lakukan dengan tekun dan baik. Insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Jangan pernah bermimpi mengharap pertolongan Allah kalau kita nggak usaha. Usaha dan doa keduanya harus seiring bersama. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Mujahadah itu adalah badalul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan yang kita punya. Baru kemudian lanahdiyannahum subulana, hidayah Allah yang akan turun seiring dengan usaha keras kita itu. Oke? Nah ini saya minta maaf, saya ini repot bingung. Saya bawa kitab yang kemarin saya baca itu, ya. Saya kira yang datang itu para wali murid, tapi yang banyak adalah para adik-adik, sehingga kitab ini terlalu berat lah. Mungkin ke depan nanti kita ganti kitab yang sesuai dengan anak-anak, seperti kitab akhlak dan lain sebagainya. Mungkin itulah ya. Sekarang cerita-cerita saja nih.
Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Ya, pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Kalau kita menginginkan bangsa kita, masyarakat kita yang baik, maka persiapkan mulai dari sekarang generasi yang baik. Jangan berharap lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita di masa depan menjadi bangsa yang berdatun penjibatun rukun warukun ghafur ummah rifah roh jinawi katanya. Kalau kita tidak menyiapkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, jangan bermimpi. Maka sekarang ini ya, tugas kita harus kita pahami, harus kita kenal, harus kita ketahui sebagai orang tua bagaimana, sebagai anak bagaimana, harus mulai di manage dan diatur sedemikian rupa mulai dari sekarang. Adik-adik perhatikan, orang-orang itu tidak kemudian menjadi besar, ya, tidak menjadi hebat. Bahkan nama mereka sampai saat ini selalu disebut seolah-olah mereka senantiasa hidup di tengah-tengah kita. Padahal berabad-abad tahun yang silam mereka meninggalkan kita. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya senantiasa disebut dan disebut, diagungkan, dimuliakan. Padahal sudah berapa abad mereka meninggalkan kita. Mereka semua menjadi hebat, tidak kemudian mereka berpangku tangan. Rata-rata semua sejarah itu mereka mengenaskan hidupnya sejak kecil. Imam An-Nawawi, seorang ulama yang sangat luar biasa alimnya. Ada yang mengatakan hanya 42 tahun, ada yang mengatakan enggak sampai 50 tahun beliau wafat. Tapi karya-karyanya sangat bermanfaat, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Luar biasa, sehingga ulama mengatakan karya-karya Imam An-Nawawi yang begitu banyak itu lebih panjang daripada usianya. Ternyata kalau kita membaca sejarah dan biografinya Imam Nawawi, sejak kecil itu sudah mengenaskan. Di bawah asuhan orang tua yang sangat sederhana. Sejak kecil beliau itu diasingkan oleh teman-temannya, gak disukai oleh teman-temannya. Karena gak disukai oleh teman-temannya, akhirnya beliau selalu menyendiri, bantu orang tuanya itu punya itu jualan. Tapi yang luar biasa, kalau nggak ada pembeli, beliau selalu membaca Al-Quran. Karena memang didikan ayahnya, disenangkan kepada Al-Quran, terus begitu. Sehingga sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya, pembela Islam yang sangat luar biasa. Ternyata, ya, orang tuanya orang biasa, petani. Al-Ghazali itu tukang pemintang bulu itu. Bukan anaknya kiai, bukan anaknya bangsawan beliau itu. Keluarganya sangat miskin. Apa yang terjadi pada saat ayahnya hendak meninggal? Ayahnya punya seorang teman, berpesan kepada temannya, saya mau titip Muhammad dan Ahmad, dua bersaudara. Ya, saya titip, saya ada sedikit uang ini, ya, kamu pegang wahai sahabatku, ya, jadikan itu sebagai bekal biaya kehidupan mereka. Kalau nanti uang yang aku titipkan yang jumlahnya kecil itu sudah habis, titipkan mereka ke tempat-tempat seperti panti asuhan, kira-kira begitu. Pesan orang tuanya kepada sahabatnya. Tapi yang luar biasa, walaupun orang tuanya, ayahnya Imam Ghazali itu sangat miskin, gak punya, beliau estunya kepada para ulama luar biasa. Kalau ada pertemuan para ulama itu hikmahnya luar biasa, dan selalu berlinang, terurai air matanya bila melihat para ulama itu. Maka kemudian dengan ketulusan hikmahnya kepada para ulama, beliau kalau melihat para ulama sering menangis, mengajak kepada Allah, ya Allah, begitu naifnya saya tidak bisa seperti mereka, sudah tertinggal jauh, saya tidak bisa belajar ya Allah. Tapi ya Allah, berkah hikmah dan ketulusan saya mengabdi kepada mereka, jadikan anak-anak dan keturunanku menjadi seperti mereka. Diijabah oleh Allah. Maka setelah ayahnya wafat, sahabatnya tadi ini menjalankan amanah sahabatnya, maka asuhlah Imam Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Al-Ghazali itu hanya nisbat kepada pekerjaan ayahnya. Nama aslinya Muhammad. Orang dulu namanya rata-rata Muhammad. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Nanti Al-Bukhari nisbat kepada tempat tinggalnya. Rata-rata namanya Imam Muhammad. Memang penggemarnya Nabi Muhammad. Nah sekarang penggemarnya sepak bola, Ronaldo dan lain sebagainya sudah beda, lain cerita. Gini karena orang tua, memang orang dari orang tuanya sudah begitu. Gini maka turun kepada anaknya. Maka diasuhlah oleh sahabatnya tadi, dan itu tidak bertahan lama karena jumlah yang dicelengi oleh ayahnya Imam Ghazali itu sangat kecil. Maka setelah itu Imam Al-Ghazali dengan saudaranya Syekh Ahmad ya dititipkan ke, kalau dulu itu ada sebuah sekolah yang gratis ya, siapapun yang mau di sana gratis gitu. Jadi Imam Ghazali dan adiknya dengan saudaranya Syekh Ahmad itu dititipkan di sana itu sebenarnya bukan untuk disekolahkan, agar dapat makan. Dan itu diceritakan sendiri oleh Imam Al-Ghazali. Saya belum ada di pesantren ini bukan karena untuk mengaji, tapi untuk gak ada orang tua yang lihat. Tapi ketika Imam Ghazali sudah mulai senang mengaji ilmu, beliau bercerita, yang dahulu saya niatnya untuk mencari makan, sekarang saya ubah niatnya untuk mencari ilmu. Maka sebagai ijabah dari doa ayahnya, apa yang terjadi? Kedua-duanya Imam Ghazali dengan saudaranya menjadi ulama besar. Padahal bukan keturunannya kiai, anaknya orang biasa. Tapi kesungguhan orang tuanya yang luar biasa menjaga anaknya dari makanan yang haram. Jangan pernah berharap kita punya anak yang baik, akhlaknya, karakternya, ilmunya, semuanya, kalau tidak diberi makanan yang haram. Itu yang harus diperhatikan. Dan semua rata-rata begitu orang hebat itu mesti terlunta-lunta. Nabi Muhammad, apalagi ya Allah, beliau perjuangannya tidak ada habis-habisnya. Ya, masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya, umur 6 tahun ditinggalkan ibu tercintanya, diasuh kemudian oleh ini oleh itu sampai kepada pamannya Abu Thalib. Beliau pernah untuk bisa makan itu pernah mengembala kambing. Umur 9 tahun kemudian melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Untuk apa? Untuk berdagang. Di usia mudanya, perjuangan beliau luar biasa. Hingga kemudian ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, ujiannya makin berat. Tapi beliau menjalani semua itu dengan penuh ketulusan. Karena itulah beliau menjadi orang hebat. Maka jangan berharap menjadi orang hebat kalau hanya santai-santai main gini nggak bisa. Dan orang tua yang harus memanage waktu. Nah, kamu silahkan main HP sekian, tapi waktunya ngaji. Kalau enggak, jangan berharap. Kebanyakan orang tua itu, ya, Bu, perhatikan gitu. Misalnya ada bayi, jujur Bu, biasanya rata-rata ibu itu musuh dalam selimut. Realitas, karena kasih sayangnya itu melampaui batas. Sesuatu kalau melampaui batas itu nggak baik apa saja. Kalau dulu pengobatan itu biasanya dengan bekam, kalau di bekam ya cantik itu. Ada bayi, perhatikan, ada bayi kena penyakit, dibawa ke dokter. Masih bayi balita, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini penyakitnya bisa disembuh, tapi harus dibekam, disedot darahnya. Kalau bekam itu kan ada 2 jenis, hijamah dan fasdun ya. Kalau ada yang setelah disedot ya, darah itu menggumpal, ada yang disilet, ada yang pakai jarum. Ada 2 jenis itu. Lah bayangkan bayi, sang ibu nggak mau, jangan kasihan anak saya punya, nggak mau menjerit-jerit. Kata sang ayah, lakukan saja dok, lakukan saja. Kira-kira yang lebih sayang yang mana?
Bapaknya apa ibunya? Bapak. Kalau jujur ibu itu rata-rata begitu. Jangan kasih anak saya, dibiarkan mati anaknya. Tapi ayah dengan ketegasannya, dengan ketabahannya, laksanakan dong, selamatkan. Karena yang banyak ibu itu jadi musuh dalam selimut untuk keberhasilan anak. Apa saja dituruti, akhirnya anaknya nggak karu-karuan. Ada porsinya, Bu. Orang tua marah pada saatnya memang harus marah, itu juga wujud dari kasih sayang, Bu. Kalau saya mau cerita nanti tentang kisahnya tegasnya Sayyidina Umar kepada anaknya nanti, masih panjang nih ceritanya. Tapi saya katanya mau ada tamu dari Mojo. Nanti kita cerita-cerita panjang lah ya. Jadi kalau ingin menjadi orang hebat, pertama idolakan orang-orang yang hebat. Pertama Nabi Muhammad. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya? Kamu tahu tak seberapa besar kasih sayang Nabi Muhammad kepada kamu? Kira-kira kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu lebih besar mana dengan kasih sayang kedua orang tuanya? Saya tanya. Lebih besar mana kasih sayang umat Nabi Muhammad kepadamu daripada kasih sayang kedua orang tuamu? Tapi kamu hanya nggak tahu itu, hanya takut salah saja kamu bicara begitu kan? Iya kan? Iya, karena kamu nggak tahu seberapa besar sih kasih sayang Nabi Muhammad. Coba dalam Al-Quran, laqad ja'akum, Allah sendiri yang memuji Nabi Muhammad. Allah memuji betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Itu yang memuji Allah sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Sering dibaca kalau tiba, cuman yang baca nggak tahu maknanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, kata Allah yang berfirman, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri. Bukan malaikat yang menjadi rasul, bukan jin, tapi dari manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, seorang rasul kata Allah yang terasa berat kepada dia seluruh penderitaan yang akan menimpa kalian. Artinya apa? Nabi gak mau kalau umatnya itu menderita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu akan kira-kira Nabi. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu gak mau bahkan satu pun dari umatnya masuk neraka. Ditangisi oleh Nabi, umatnya itu tidak menderita baik di dunia sampai di akhirat. Panjenengan nggak tahu bagaimana Nabi itu sering memikirkan umatnya itu, berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi kasih sayangnya kepada umatnya. Ketika siapa pamannya Abu Thalib yang selalu membela Nabi dari serangan orang-orang kafir yang ingin menyakiti, juga tidak lama kemudian istri tercintanya Sayyidah siapa? Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bu, tahu Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah itu adalah pada masanya orang perempuan yang paling kaya. Bukan hanya perempuan, orang yang paling kaya. 2/3 kekayaan di Mekah itu milik Sayyidah Khadijah pada saat itu. 2/3 kekayaan di Mekah dimiliki oleh Sayyidah. Seluruh kekayaannya dipersembahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau kemudian miskin, makan pun tidak mampu, dipersembahkan semua. Itu meninggal. Gimana Nabi gak sedih setelah meninggalnya 2 orang yang selalu mengikuti perjuangan Nabi? Harapan Nabi kemudian ingin melangsungkan dakwahnya ke kota Taif. Tahu kota Taif ya? Di sebelah utaranya Bulak Banteng. Kenapa Nabi kemudian mengincar kota Taif? Karena penduduk masyarakat Taif pada saat itu
terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai kekuatan, baik kekuatan secara fisik maupun kekuatan secara ekonomi. Kalau semua penduduk Taif masuk Islam, Islam akan kuat, kira-kira begitu gitu. Maka diincar oleh Nabi. Tapi apa yang terjadi pada saat Nabi mendatangi Taif menyampaikan Islam, bukan malah disambut dengan hangat. Nabi dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Bahkan anak-anak ini suruh melempari batu dan kotoran kepada Nabi sambil suruh mengatakan Muhammad majnun, Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Dikeroyok Nabi. Coba. Akhirnya Nabi pulang dalam keadaan hati sedih, ya, penuh dengan kotoran, bahkan pelipis yang kepala yang mulia itu mengalirkan darah. Itu belum berhenti, Nabi kemudian beristirahat di salah satu bawah pohon. Datanglah mereka Jibril disuruh oleh Allah. Jibril turun temui kekasihku Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Nah, malaikat Jibril melihat perlakuan orang-orang Taif itu nampaknya geram gitu. Udah gak sabar, turun menemui Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu, dan di samping kanan kirimu aku bawa ikut serta kedua malaikat penjaga gunung yang siap untuk melaksanakan perintahmu. Kata penjaga malaikat, dua malaikat penjaga gunung itu, ya Rasulullah, jika Anda mengizinkan, gunung-gunung itu akan kami angkat dan akan kami hempaskan ke penduduk Taif. Tamat sudah riwayat mereka. Gimana kalau kita? Nabi itu darahnya masih keluar, berlumur kotoran. Gak usah tanya, malaikat sapu saja kan gitu kan kalau kita. Tapi Rasulullah tidak, jangan malaikat jangan. Mereka berbuat seperti itu karena mereka nggak tahu. Ya, dalam riwayat yang lain, jangan mereka. Kalaupun sekarang mereka tidak beriman kepada Allah, saya masih berharap kelak keturunan mereka menjadi orang-orang yang sujud kepada Allah. Akhirnya didoakan oleh Nabi, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Beri hidayah mereka ya Allah. Mereka berbuat seperti itu karena enggak tahu ya Allah. Coba ya, kejahatan dibalas dengan luar biasa. Kasih sayangnya itu kepada umatnya itu luar biasa. Lah kisah-kisah seperti ini ya harus disampaikan kepada anak-anak. Sampai ini jaminan dari Nabi kepada kalian. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi begini. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan wa inni ikhtabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi atau rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya masing-masing, mereka dianugerahkan oleh Allah sebuah doa khusus untuk umatnya, di mana doa itu pasti dikabul oleh Allah. Dan setiap nabi dan rasul itu telah menggunakan doa yang spesial itu, baik untuk menghancurkan umatnya yang melampaui batas ataupun demi kebaikan mereka. Nabi Nuh ketika umatnya melampaui batas kekurangan ajarannya, mereka sudah tidak bisa diberi petunjuk, Nabi Nuh pun kemudian berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka, maka banjir yang datang karena ada doa spesial untuk umat yang pasti dijawab oleh Allah. Setiap nabi dan rasul telah menggunakan doa itu. Tapi yang luar biasa, wa inni ikhtabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa yang Allah berikan yang khusus untuk umatku itu tidak akan aku gunakan di dunia ini. Akan aku simpan dan besok di hari kiamat akan saya tukarkan dengan syafaat, pertolongan dan pembelaanku kepada umatku di hadapan Allah besok di hari kiamat. Artinya apa kata Imam Nawawi, ini menunjukkan kamal rahmatihi sallallahu alaihi wasallam di ummati, menunjukkan
kesempurnaan rahmat kasih sayang Nabi kepada umatnya, di mana besok pada hari kiamat semua manusia menjerit ketakutan. Nabi datang, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Datang pada saat yang tepat. Ya Allah, setiap para nabi, para rasul telah memohon kepadamu, ya Allah, dengan doa yang Kau berikan kepada mereka. Aku masih menyimpan, ya Allah. Akan aku tukarkan doa itu, ya Allah, sekarang dengan syafaatku untuk umatku. Sehingga kata Nabi, fayyana ilakum insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap umatku pasti, kata Nabi, akan mendapatkan bagian dari syafaatku sepanjang dia mati dalam keadaan membawa iman. Ada jaminan tuh. Walaupun jangan senang dulu. Satu dengan yang lain, besaran syafaat yang diterima itu tidak sama. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, 10%. Ya, boleh jadi kata ulama ada orang kalau melihat ukuran dosanya, dia mestinya mendekam di neraka 100 tahun. Ada syafaat Nabi jadi 20 tahun. Kan sudah untung itu. Artinya apa? Selama mati dalam keadaan membawa iman, jaminan dari Nabi, umatnya tidak akan pernah kekal di neraka. Karena ada syafaat Nabi. Sampai segitu syafaatnya Nabi. Karena itu terusannya ayat, harisun alaikum. Harisun itu dari kata hirsun. Hirsun itu tamak. Artinya apa? Nabi itu dalam mengharapkan yang terbaik untuk umatnya, hampir melampaui batasnya. Dalam menghendaki yang terbaik untuk umatnya, hampir melampaui batasnya. Sampai disanjung begitu oleh Allah. Ayo, lebih besar mana sayang Nabi padamu daripada kedua orang tuamu? Daripada kedua orang tuamu? Lebih besar mana? Lebih besar sayang Nabi atau kedua bapak ibumu? Kamu sayang kepada bapakmu, ibumu. Kenapa kau sayang kepada Nabi? Sayangnya itu hanya di mulutmu kan? Buktinya kamu gak mau belajar, malas baca selawat, ya kan? Ya itu namanya pengakuan palsu. Mungkin apa kan? Pengakuannya gak sesuai dengan kenyataan kok. Nabi berjuang kok sejak kecil. Mungkin apa kan? Sampai kalau bicara tentang kasih sayang Nabi itu, ya Allah, sampai nanti di hari kiamat ada satu hadis ini, yudhu lil anbiya manabir min nur yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari wa adalah ajlisu 'alaih. Al hadis utama. Jadi besok di hari kiamat, yaumul hisab, pada saat manusia akan dipanggil satu persatu, dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu Allah memberikan singgasana kehormatan kepada para rasul agar mereka duduk di situ semua. Kata Nabi, semua para rasul dan Nabi duduk di singgasana itu kecuali aku. Aku biarkan singgasana kosong. Kenapa Nabi berbuat seperti itu? Yang Nabi khawatirkan kalau aku duduk di singgasana kehormatan itu, lalu aku diperintahkan masuk surga, berarti aku akan meninggalkan umatku. Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan umatku. Aku hanya ingin mohon kepada Allah, umatku ya Allah. Pada saat itu kemudian dijawab oleh Allah, maturid an asnafi ummatika ya Muhammad. Apa yang kau inginkan untuk umat, untuk aku perbuat kepada umatmu Muhammad? Apa permohonan pada saat itu? Ajil hisabahum, segerakan hisab mereka. Kasihan ya Allah, mereka harus kemana ya Allah? Padahal bayangkan jumlah manusia sekarang ini saja. Saya kalau pergi ke Malaysia, Singapura atau kemana-mana ya, yang namanya antri di bandara, cek paspor itu, ya Allah, kadang sampai berjam-jam. Apalagi kalau lewat Kuala Lumpur itu, kadang 2 jam. Saking ramainya.
Ya kalau ngantri misalnya jumlah manusia saat ini saja sampai berapa hari? Ini manusia besok di hari kiamat min sayyidina Adam, sejak Nabi Adam ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat akan dikumpulkan dalam satu tempat. Bayangkan nih, ngantri di bandara aja udah gak sabar, apalagi keadaannya gak nyaman, matahari panas, ada yang mata sejengkal dari kepala, ada yang tenggelam dengan keringatnya macam-macam. Enggak kemana harus minta tolong, ayah lari dari anaknya, anak juga begitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sudah yang dipikirkan hanya keselamatan diri. Ayo. Tapi Nabi yang kepikiran, bukan orang tuamu. Orang tua akan berkata kepadamu, aku juga sedih, aku hendak kemana juga, aku minta tolong, kamu cari pertolongan sendiri. Gitu besok. Nabi. Ayo. Yang Nabi minta ajil hisab lebih dulu umatku ya Allah. Padahal kalau ngantri dari Nabi Adam dulu berapa lama umatnya Nabi Muhammad. Padahal saking gak kuatnya dalam kisah-kisah riwayat itu, sampai orang-orang itu kemudian datang berkata, ya Allah berilah keputusan kepada kami rela walaupun setelah ini kami harus masuk neraka. Karena saking gak kuatnya di padang mahsyar itu, padahal neraka lebih hebat. Gitu. Saking nggak kuatnya sampai ngomong gitu. Nah kalau umat Nabi Muhammad hisabnya di belakang, di mana tersiksanya? Ayo bayangkan. Yang Nabi minta ajil hisab dulu umatmu. Yang masuk surga segera masuk surga, yang masuk neraka biar segera hitungannya biar segera selesai gitu. Betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad itu, mikirin umatnya itu, bukan hanya di dunia sampai nanti. Pelajari deh, beli buku tentang kisah Nabi Muhammad. Pelajari, jangan hanya baca pegang HP, baca pendekar Wiru Sabrang misalnya apa ya. Bu, ya, apalagi yang bapak-bapak yang di rokok, rokok satu pak berapa? Paling di buku, ya, itu 10 tahun nggak habis-habis itu. Kalau hanya dibaca nggak dimakan bukunya dia. Gimana makanya? Berikan anak-anaknya. Nanti kalau sudah hatam kamu, saya kasihkan hadiah kau. Baca dulu nah. Kalau hatam, saya kasih hadiah. Gak apa-apa, satu hari 10 lembar. Emang pasti yang enggak diganggu. Udah kalau beli gincu lipstik ya sekian ratus. Karena kurangnya kepedulian kita. Oke, terakhir, jadi harus berjuang. Saya sendiri, saya ingin sedikit cerita saya, karena yang saya rasakan begitu. Alhamdulillah kedua orang tua saya masih ada. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Saya itu terlahir dari orang kampung. Kedua orang tua saya itu sangat miskin. Sebenarnya orang biasa. Iya, memang tokoh masyarakat dan kiai kampung itu ayah saya, tetapi tidak kaya, sangat miskin. Karena 5 orang tua saya, ayah saya kalau ke Surabaya, dari Surabaya kan dulu lewat Kamal, itu jalan kaki sampai ke Gresik, gak punya ongkos untuk mencari nafkah untuk anak istrinya itu, jalan kaki. Dan saya menyaksikan sendiri, jalan kaki, pulang pergi hanya ongkos kapal saja. Tapi ayah alhamdulillah, apalagi tidak pernah ngeluh. Yang diminta ya Allah, walaupun saya menuntut
minta mudah-mudahan anak-anak saya tidak, ya Allah. Berikan pengorbanan dan perjuanganku ini manis-manisnya untuk anak-anak saya, biarlah saya menderita. Hanya itu. Saya mustahil ya kalau untuk membayangkan saya ngarit 3 kali sehari, belum membala kambingnya, sapinya. Kalau sampai mondok ngapunten, sekarang sampai menjalani S3, S1, S2, S3 saya biaya sendiri. Adik-adik saya itu banyak saya yang membiayai sekolah sampai kuliahnya. Kedua orang tua saya enggak punya. Tapi saya menyadari saya bisa seperti ini. Sampai setiap hampir 3 bulan, 2 bulan sekali terbang ke sana, terbang ke sana. Padahal kalau diukur dari akal dulu, saya terlahir dari kedua orang tua saya mustaqim. Maka jangan menentukan nasib dari sekarang. Saya mondok itu hanya 22 tahun. Ya, dulu dititipkan di Madura, mondok di Madura, hanya ngabdi ke kiai, jadi tukang masak, nyuci, belanja, pora-pora. Dulu saya masak juga. Lalu tahun 97 kalau nggak salah pindah ke Kediri. Ya, kurang lebih sampai 17 tahun sebelum menikah ya. Saya mondok di Kediri. Emak saya masih ada. Datang ke rumah saya, jangankan ngirim, nongol lihat anak sekalipun, sampai sekarang, sampai saya nggak pernah. Emak saya apa? Saya memang sengaja gak ngirim kau nak, karena emak gak punya uang, nanti emak nangis. 10 tahun saya sampai lulus di dinding, gak pernah sekalipun saya dikasih uang jajan. Bayar makannya saja sekalipun gak pernah dikasih uang jajan. Saya masuk kelas 4 tidak, kelas 5, kelas 6 saya suruh boyong. Karena orang tua saya, ayah sudah tidak sanggup untuk biayai untuk saya. Hak tanya kedua orang tua saya masih ada. Saya bicara kenyataan. Akhirnya saya bilang sama ayah sambil menangis, lebih besar keinginanku kamu bisa menuntaskan pendidikanmu. Tapi apalah daya, ayahmu nggak sanggup biayai kamu. Akhirnya saya minta sama ayah, baiklah kalau begitu, beri kesempatan 1 bulan lagi saya. Selama 1 bulan itu, maka dengan penuh keyakinan, setiap selesai sholat, terutama kalau malam, saya selalu bisik-bisik pada Allah, ya Allah, saya jauh dari keluarga, jauh dari kasih sayang orang tua, ayah, ibu, dari saudara-saudara semua. Datang jauh-jauh ke sini itu bukan keinginan saya. Bukan pula karena keinginan kedua orang tua saya, tapi sebagai untuk memenuhi panggilanmu yang ingin saya belajar agama. Jika kemudian saya menjumpai masalah seperti ini, kepada siapa lagi mengeluh kalau tidak kepada Engkau? Ya Allah, izinkan saya sampai menamatkan pendidikan di sini. Jangan sampai keluar dulu. Itu yang terus saya minta. Apa yang terjadi setelah 1 bulan berikutnya, kelas 6? Karena dulu itu saya agak cerdas kata orang. Saya SD saja, sekolahnya itu 5 tahun. Hak, wallahi. SD-nya saja hanya 5 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 4, 5, 6. 3-nya gratis. Karena selalu pasti ranking kelas. Mesti selalu bintang kelas. Bukan hanya ranking kelas, bintang kelas. Dan itu alhamdulillah S1-nya menjadi wisudawan terbaik. S2 di Desa dari 1410 jumlah yang wisuda pada saat itu S1, S2, S3 IPK atau nilai saya tertinggi. Nah, saya sering sakit-sakitan di pondok itu. Akhirnya 1 bulan berikutnya itu, jadi dulu itu di Kediri masih ada imtihanan, ada pengumuman. Karena saya juara 1 bertahan berturut-turut 3 tahun, saya digratiskan uang makan 1 tahun, digratiskan sahriyah pondok 1 tahun, kitab untuk 1 tahun, dan ada baju dan sarung. Gak jadi boyong saya, sujud syukur saya. Ya Allah, saya tidak akan pernah meragukanmu. Kau pasti punya cara. Ya, sampai bertahan. Akhirnya tahun berikutnya saya selalu ranking 1. Itu SPP-nya saja yang digratiskan. Yang namanya lomba mesti saya nomor 1.
sehingga tak pernah dia baju, ada hadiah ini, walau tak pernah diberikan orang tua, ada saja Allah memberikan cara. Yakin, semangat. Ya, iya, oke, sudah sampai di sini saja, jangan lama-lama. Karena saya nggak mau baca kitab ini ya, karena kalau untuk adik-adik yang nggak nuntut ini terlalu tinggi. Untuk ibu-ibunya hanya ada 2 orang. Nanti kalau apalah ibu dampingi, tapi nanti saya mau ngaji sama putra putri dengan saja nih. Kecuali kalau yang banyak masyarakat yang sepuh-sepuh semuanya, baru nanti pengajiannya sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min syarri ma la yasma' wa nafsin la tashhadu bi ya rahmanir rahim. Allahumma tawil hayatan thayyibah, hayatan sa'idatan, hayatan mubarakah. Allahumma tawil hayatan amina wa nafiyah muslimah wa salamun barakah. ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة ومع التيسير في كل أمور الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.